pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda lihat melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan setiap manusia ini ada musimnya. Ada musim di mana kita menjadi anak-anak kecil, kemudian kita menjadi remaja, menjadi dewasa muda, kemudian kita menjadi seorang dewasa sepenuhnya dan kemudian menjadi tua. Nah, pada episode kali ini kita akan menampilkan dua orang narasumber yang sangat luar biasa dalam episode yang sangat menarik, yakni yang muda yang berprestasi, menampilkan Wahyu Prastia dan juga James Wong, ya, di mana mereka berdua ini, Daniel, mempunyai pencapaian yang luar biasa khususnya di bidang musik, ya. Jadi hari ini kita akan banyak berbicara tentang dunia musik, ya, terutama dunia musik di Indonesia. Betul, ya. dan kami percaya bahwa topik ini akan sangat menarik sekali, dan oleh karena itu kami mengundang setiap daripada Anda yang menyaksikan, hubungi teman atau kerabat Anda untuk kemudian bersama-sama menyaksikan acara hari ini, dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana daripada dua orang muda ini kita akan mengekstrak mereka, ya, dan kemudian kita akan boleh menampilkan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, nah pemirsa, sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Musik merupakan bahasa universal yang dapat dinikmati oleh berbagai macam kalangan etnis maupun ragam usia. Namun bukanlah hal mudah untuk menciptakan musik berkualitas yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Dalam Good News episode yang muda, yang berprestasi, kita akan mendengarkan kisah dari kedua musisi Indonesia. Mereka masih muda, namun banyak sekali berkarya dalam dunia musik, khususnya di Indonesia. Narasumber pertama yaitu Wahyu Prastia, seorang drummer lulusan dari Institute of Music Sydney. Wahyu sendiri telah bermain di tempat-tempat bergengsi saat masih menempuh kuliah di Sydney. Setelah lulus kuliah, Wahyu kembali ke Indonesia. Namun, kecintaannya dengan musik tidak pupus begitu saja. Wahyu bermain musik bersama musisi terkenal seperti grup Dr. and the Professor. Narasumber kedua yaitu Jimmy Wong, akrab disapa dengan James Wong. Berasal dari Aceh, James memiliki cita-cita untuk menjadi penyanyi sejak kecil. Saat memutuskan untuk kuliah di Jakarta, James ditentang orang tuanya. Di Jakarta, ternyata James banyak menerima tawaran untuk menyanyi dan mengisi acara untuk event-event bergengsi. Bagaimana kisah perjalanan karir mereka berdua hingga dapat mencetak kesuksesan seperti saat ini? Mari saksikan kisah selengkapnya hanya di Good News Program. Semuanya saya enjoy sekali, ya Pak. Jadi kalau bisnis buat saya sebagai alat untuk saya melayani, dan yang namanya musik support saya untuk keduanya, gitu, untuk mendapatkan link, mendapatkan relationship dengan orang. Mereka ini adalah anak-anak bangsa, dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh, apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik, dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya?
Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung biaya akademis dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan yang bernutrisi. Dan sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Di musim liburan, kami mengadakan Edu Wisata dan Family Day. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugrah Ministries. Yang muda yang berprestasi dalam Good News program. Pemirsa sekalian, dalam segmen kali ini kita akan menampilkan seorang narasumber, seorang pemuda yang luar biasa bernama Wahyu Prasetya, seorang pemain musik, pengusaha dan juga seorang hamba Tuhan. Ya, luar biasa sekali. Silakan. Shalom Wahyu. Shalom. Apa kabar? Ya, senang sekali Wahyu bisa mampir ke Good News program. Ya, terima kasih udah diundang juga. Akhirnya kamu datang lagi ya. Akhirnya. Nah, mungkin terlebih dahulu Wahyu bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa di rumah. Oke. Halo, nama saya Wahyu Prasetya. Saya mempunyai 1 orang istri dan 1 orang anak. Dan 1 lagi sedang dalam perjalanan, yaitu lagi mengandung. Ya. Selamat. Berapa bulan? 3 bulan, Pak. 3 iya, bulan. iya, iya. Kegiatan sehari-hari saya bekerja juga sebagai running family business dan sebagai musician dan juga melayani Tuhan juga di gereja CWC Indonesia. Ya. Dari ketiga hal ini yang kamu benar-benar paling enjoy itu yang mana? Semuanya saya enjoy sekali, ya Pak. Ya Pak. Jadi kalau bisnis buat saya sebagai alat untuk saya melayani, dan yang namanya musik support saya untuk keduanya. Gitu, untuk mendapatkan link, mendapatkan relationship dengan orang. Musik itu kan banyak sekali ya. Iya. Karena semua orang senang banget dengan musik gitu. Iya. Nah, kalau kita mau melihat sedikit nih tentang sejarah kehidupan Wahyu ya. Lulus dari Australia Institute of Music di Sydney ya, Bachelor of Music. Nah, ini terus kalau kami baca juga sudah terlibat dalam begitu banyak performance dengan artis-artis yang ternama di Australia. Lalu kenapa memutuskan pulang ke Indonesia? Oh gitu. Sebenarnya alasan yang pertama agak sedikit lucu karena saya waktu itu di dalam situasi hubungan yang long distance relationship dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. LDR. Iya, si Gabriela Sarah. Yang kedua adalah saya punya hati untuk saya meneruskan usaha keluarga ini gitu. Sembari saya melayani juga di sini. Karena saya melihat bahwa Indonesia itu ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan persiapkan. Nah, orang bilang pemusik itu adalah seniman. Iya. Betul ya? Seniman dengan dunia bisnis itu susah untuk istilahnya bersatu karena bagikan air dan minyak. Betul. Nah, ini kamu punya nggak pengalaman-pengalaman mungkin kamu gesekan-gesekan dengan, apalagi ini family business kan, tentunya nggak mudah gitu ya. Syuras. Ya, tentunya dulu waktu masa sekolah, saya terkenal dengan orang yang malas-malasan sekolah. Nyentrik. Nyentrik. Terus masuk sekolah jarang-jarang karena saya rasa bukan passion saya di sekolah itu gitu. Passion kamu waktu itu apa? Musik. Full musik. Memang udah gila musik? Udah gila musik. Apa aja gitu. yang kamu gila ya? Kalau saya pemain drum, jadi saya lebih suka main drum. Saya suka ngeband. Terus suka ikut festival meskipun nggak menang tapi seneng gitu. Pokoknya kumpul-kumpul dengan teman gitu. Tapi mungkin karena doa dari ayah dan ibu saya yang nggak pernah henti-hentinya, yang tiap hari bangunin saya, ayo berangkat sekolah, apa nggak berangkat, tapi dia besok bangunin lagi, semangatin lagi. Nggak pernah siram air gitu nggak? Pernah, Pak. Terus? Pernah dari siram air, dari di siram kopi nggak pernah? Kopi nggak pernah, air teh aja, cukup air teh aja begitu. Saya ingat sekali waktu zaman SMA, digedor-gedor kamar nggak dibuka, pas saya buka langsung disiram, gitu. Koran juga pernah. Oke, terus kemudian? Terus kemudian yang membuat saya mungkin bisa jadi suatu perubahan antara bisnis dengan musik, karena saya melihat bahwa pertama memang anugerah Tuhan yang membuat saya, ini kok Tuhan selalu sayang sama saya. Saya waktu itu pernah jatuh juga dari motor waktu zaman SMA, turunan di kecepatan 60, terus tiba-tiba saya di tengah-tengah Metro Mini, motor itu goyang dan motor masuk ke dalam Metro Mini ya? Ke bawahnya? Iya, ke bawah Metro Mini. Ke tempat penumpangnya? Ke bawahnya. Ke bawahnya, Ke bawahnya, terus kemudian? Terus saya kayak berapa detik hilang, terus saya lihat loh,
kok motor saya hancur begitu, jalannya aja begini gitu. Wow. Tapi saya lihat ya nggak apa-apa gitu. Saya melihat situ, saya merasa bahwa kok Tuhan tetap baik gitu ya. Betul. Itu pertama. Terus kedua adalah support orang tua yang selalu doakan, selalu ngajak saya pelayanan. Nggak apa-apa bolos sekolah, yang penting pelayanan gitu. Sempat gitu juga di masa gitu. Terus yang ketiga, saya punya seorang mentor yang membuat saya mentor itu sebagai, kalau kita anak muda, kita start segala sesuatu kan biasanya babat alas kan. Betul. Kalau mentor itu udah punya jalan. Jadi udah tunjukin jalannya seperti ini, tinggal kamu yang lakukan. Siapa mentor kamu? Pastor Iwan Senito. Oh, I see. That's good. That's Yeah. good. Very good. Nah, kalau ngomong-ngomong Wahyu, dulu apakah orang tua memang mendukung kamu untuk terjun di bidang musik ini? Atau sempat terjadi pergesekan-pergesekan? Awalnya sama sekali enggak. Karena dulu waktu mau ngambil kuliah musik dia bilang, kenapa ngambil kuliah yang lain ya? Kuliah bisnis atau komputer gitu, atau IT. Lebih keren gitu Lebih keren kan? Jadi supaya mungkin di perbincangan keluarga juga, anak kamu ngambil apa? Bisnis kan lebih keren gitu kan. Ini ambil musik mau dikasih makan steak gitu. Stick drum maksudnya? Gitu. Oke. Ternyata bener sekarang Tuhan pelihara dikasih makan steak bener, tapi steak yang Steak. daging wagyu steak gitu. Daging. Iya, wagyu Oh, steak. Wahyu steak. Wagyu steak. Oke. Iya, kemudian mungkin karena saya yang persisten terus nggak maunya ini, jadi diberangkatin dengan berat hati gitu. Jadi, Tapi akhirnya kamu ini ya, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita orang tua. Iya, Karena setelah lulus Bachelor of Music, terus juga MBA ya. saya ambil Master Business Administration. Good, That's very good. amazing. Oke, nah kita akan lanjut setelah break ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah break yang satu ini kita akan tampilkan narasumber kita yang kedua yang nggak kalah hebohnya. Tetap bersama kami dalam Good News Program. Dan malam sebelum tsunami aku masih Natalan di gereja. Dan aku masih lomba nyanyi, waktu itu aku juara 3. Aku ingat banget. Malam Natal itu. Malam Natal. Nama gereja aku Metodis. Kita ngadain itu. Sepuluh tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang kami janjikan telah tampil di studio narasumber yang berikutnya, James Wong. Kayak nama orang Hong Kong ya. James Wong dari Hong Kong? Oh enggak. Oke, nah Jimmy ya nama aslinya ya. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah? Ya, halo. Aku James Wong. Biasa dipanggil James atau Jimmy. Atau Wong. Wong juga boleh. Aku dari Aceh. Oh, dari Aceh. Saya kira Dari dari Aceh. Jawa. Karena Wong itu kan manusia gitu. Wong Jowo gitu. Jowo. Lahirnya di Aceh ya? Lahirnya di Aceh. Iya, Lahirnya di besarnya Aceh, di? besarnya di Aceh juga. Oke, wow. Alright. Nah, kalau tadi Wahyu itu lulusan Australia Music Institute ya. Ya. Kalau James Wong ini lulusan Institut Musik Indonesia, Daniel. Good. Keren ini ya. Keren. Duduk Good, barengan sekarang. Nah, kamu lulusan sarjana ya dari sana. Terus prestasi kamu tuh banyak banget ternyata ya. Kamu banyak mengikuti lomba cipta lagu, lomba menyanyi, ya kan, menang, juara di mana-mana. Terus terlibat begitu banyak performance, ya kan, pembuatan album. Nah, apakah memang dari dulu, dari kecil, cita-cita kamu ingin menjadi seorang pemusik? Dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD? Dari kelas 4 Cita-citanya SD. pengen jadi apa? Cita-citanya pengen jadi penyanyi. Penyanyi, oke. Orang tua menyetujui? Awalnya sih enggak. Bisa ceritakan sedikit? Iya, jadi sebenarnya dari kelas 4 SD aku tuh udah berdoa. Itu pertama kali aku ke gereja. Aku doa sama Tuhan setiap hari. Tuhan, aku pengen jadi penyanyi yang bisa main semua alat musik. Cuma itu aja. Keren Nah, dong. waktu umur kelas 4 SD itu lagu Kelas apa 4 yang kamu paling favorit? Aku lagu rohani sih. Apa? Waktu itu masih lagunya
Ku menyembahmu, ku sembahmu. Terus. Kemudian? Terus ada lagu, masih lagu-lagu itu sih. Ku menyembahmu, lagu. Terus, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Lagu itu, dan ada beberapa lagu lain lagi. Tembang-tembang lawas ya? Iya, tembang lawas. Iya, Dan gue emang ikutnya sering sama Dan kamu yang berdoanya lebih sama senior. Tuhan itu ingin jadi penyanyi Yang lagu bisa main. rohani atau Ah. sekuler? Atau general, umum? General, aku nggak oke. belum waktu itu belum tahu itu aku pengen jadi sekuler atau rohani. Ya. Yang aku tahu cuma Tuhan aku pengen jadi penyanyi yang bisa main semua alat musik. Nah, tapi nggak dikasih sama orang tua, terus gimana? Nggak dikasih sih, tapi karena gereja dukung, aku terus berdoa aja. Sampai waktu tsunami itu aku juga udah lupa. Jadi waktu tsunami kamu masih tinggal di Aceh? Masih. Nah itu bisa Tsunami cerita itu- dikit nggak kejadiannya Iya. pada waktu itu gimana? Kamu di kota Acehnya, di kota Aku di kota Banda Nangro Acehnya. Aceh, Nenandi itu? Iya. Oke, terus kemudian? Malam sebelum tsunami aku masih Natalan di gereja. Dan aku masih lomba nyanyi, waktu itu aku juara 3. Aku ingat banget. Malam Natal itu? Malam Natal. Nah, terus? Nama gereja aku Metodis. Ya. Kita ngadain itu. Dan paginya itu gempa bumi di 8:05 pagi. Minggu pagi. Akhirnya kita nggak ke gereja. Saya anak satu-satunya ya. Ya. Jadi kita cuma bertiga. Akhirnya kita jalan-jalan. Bentar. Kamu bukan yang ditemui Ronaldo di atas pohon? Bukan kan? I wish. Oke, terus. Iya. Dan kita jalan-jalan keliling perumahan. Banyak yang roboh, banyak yang Ya. hancur. Rumah kamu juga itu hancur? masih gempa. Masih gempa, belum tsunami. Tapi waktu kita sampai tengah kota, ternyata kita udah nggak bisa lari kemana-mana. Itu ombak di depan dan di belakang juga udah datang. Saya, papa, mama itu di tengah kota dan nggak bisa lari. Akhirnya dia bilang, kamu percaya Tuhan kan? Kamu ke gereja kan? Ya sudah, kamu doa biar kita nggak mati di sini. Dan aku masih kecil, waktu itu aku polos. Jangan polosnya aku duduk di trotoar. Tuhan, aku nggak mau mati, papa mama aku mau selamat. Umur berapa kamu waktu itu? Umur SMP kelas 1, 11 tahun. 11 tahun? 11 tahun. Oke. Dan puji Tuhan ya, itu mukjizat terjadi, ombaknya nggak sampai ke kita. Oh, Berapa belok itu tinggi atau memang mundur ombaknya? lagi? Ombaknya selesai di sana. Oh, Wow. Kita di tengah kota. Ombaknya selesai di sana. Padahal kalau kita lihat TV itu menakutkan banget. itu menakutkan. Di depan itu udah tembok air, Wow. tembok lumpur parah. Dan ada teman-teman kamu yang sampai meninggal gitu? Banyak. Banyak Banyak teman-teman banget, kamu yang kamu banyak kenal juga? banget. Keluarga-keluarga? Keluarga, puji Tuhan nggak ada. Puji Tuhan ya. Oke, good. Wow. What an experience ya. Iya. jadi setelah tsunami baru ingat lagi kalau pengen jadi penyanyi? Setelah tsunami aku sekolah di Medan dan akhirnya balik ke Aceh lagi. Di situ baru mulai banyak relawan dari Amerika, Australia, dari Inggris juga. Mereka ada yang tinggal di Aceh. Mereka ngadain English service. Oh. Dan aku coba ikutin English service. Aku bilang aku mau belajar nyanyi dong. Akhirnya aku diajarin nyanyi sama mantan US Army. Wow, cool. Oh, keren Teman aku dong. namanya Mr. Daniel. Sekarang dia ada di UK. Mr. Daniel, Mr. Daniel. this one? Dia pastor juga sekarang. Aku masih Oke. keep kontak sama dia. Dan dia ajarin aku nyanyi lagu pertama itu Shout to the Lord. Aku Oh, ingat wow, banget Shout to the lagu Lord. itu. Dan akhirnya sambil jalan aku pelayanan di kota-kota kecil Ya. bareng gereja. Sampai waktu selesai SMA aku pengen kuliah musik. Pak, aku main kuliah musik. Papa mama nggak ngizinin. Papa mama pengennya bisnis atau nggak dagang. Sama dong, senasib dong. Iya. Cuma aku masih ngelanjutin dan akhirnya aku bilang sama papa mama, oke, papa mama nggak mau ngebayarin aku kuliah musik. Tuhan akan bayarin. Aku ingat banget. Dan Tuhan Debatnya. memang buktikan. Ya? Dan terjadi. Aku kuliah musik. Akhirnya aku ke beasiswa Jakarta. gitu? Awalnya gereja yang support. Oke, Akhirnya papa mama, yaudah deh. tergerak. Tergerak juga. Good. Wow, luar biasa sekali pemirsa sekalian. Dari dua orang muda ini kita akan belajar banyak hal. Kita akan kembali dan setelah ini kita akan mendengarkan ada satu kelompok musik yang luar biasa. Mereka akan menyanyikan suatu lagu yang akan memberkati Anda. Stay tune, jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Angkat tanganku di hadapanmu, besar anugerahmu, bersyukur selalu kau kebaikanmu, nyata di hidupku. Angkat It's good to see you here with me. I'm so
Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Wana datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih sponsor. Bersyukur selalu sebab kebaikanmu nyata di hidupku. Angkat tanganku di hadapanmu, besar anugerahmu. Kota bentengku, perisai hidupku, tempat perlindungan, berlimpah kasih-Mu di dalam hidupku. Kau tuntun langkahku, sumber kekuatanku, sungai kehidupan, segala kemurahan-Mu mengalir bagiku. Tak terbandingkan kuasa-Mu di hidupku, besar kasih setiamu. Ku bersyukur selalu sebab kebaikan-Mu nyata di hidupku. Angkat tanganku di hadapan-Mu, besar anugerah-Mu. Yeah, yeah. Say, Kau tuntun langkahku, sumber kekuatanku, sungai kehidupan, segala kemurahan-Mu mengalir bagiku. Tak terbandingkan kuasa-Mu di hidupku, besar kasih setiamu. Bersyukur selalu sebab kebaikan-Mu nyata di hidupku. Angkat tanganku di hadapan-Mu, besar anugerah-Mu. Bersyukur selalu sebab kebaikan-Mu nyata di hidupku. Angkat tanganku di hadapan-Mu, besar anugerah-Mu. Oh, oh,
selalu sebab kebaikanmu nyata di hidupku. Angkat tanganku di hadapanmu, besar anugerahmu, bersyukur selalu sebab kebaikanmu nyata di hidupku. Angkat tanganku di hadapanmu, besar anugerahmu. Oh, oh, yeah. Besar anugerahmu. Wow, ada grup anak-anak muda nih ya. Oke, bisa Puji Tuhan. diperkenalkan dulu siapa? Ferdinand. Oke, dari kita jadi CWC Indonesia. Iya. Kita lagu ini dari album kita sendiri dengan saya Ferdinand. Saya Genesia. Saya Felicia. Saya Julian. Pemusiknya mulai dari paling pojok pemain drum Mas Carly, dari pemain bass Yuki, pemain gitar kita Damai, pemain keyboard John, dan pemain percussion Moody. Good, amazing. Lagunya itu tadi keren banget. Yang nyiptain lagu siapa? Nyiptain lagu dari tim kita di Sydney. Jadi kita kompilasi bersama-sama teman kita di Sydney. Salah satunya lagu ini yang kita bawain. Oh gitu, oke. Dan album ini adalah album pertama dari grup kalian? Album ketiga ya. Album ketiga. Oke. Oke. Good. Judul albumnya apa tadi? Judul albumnya We Declare, tapi We lagunya Declare. lagu yang kita bawain Sungai Kehidupan. Oke. Nah, bisa diceritakan nggak sedikit tentang di balik pembuatan album ini, bagaimana album ini bisa terbentuk dan lain sebagainya? Sebenarnya ini dari masing-masing pemain musik di Sydney. Jadi ada beberapa yang dapetin dari verse, dari Living Water. Terus ada yang arrange the sound. Habis itu ada yang arrange kayak jadi the lyrics. Terus beda-beda orang lah. Oh, beda-beda Mungkin, orang. Jadi komunitas kita di Sydney namanya Sydney Christian Worship Center. Kita ada beberapa musician, beberapa singers dan songwriters. Kita bikin totalnya 12 lagu ya dalam satu album. Dan 12 lagu itu dibikin oleh beberapa orang, salah satunya kita bawain yang di Indonesia ini. Ya. Message apa yang mau disampaikan melalui album We Declare ini? Dari We Declare ini, message yang paling penting adalah kita sebagai anak muda, meskipun kita hidup dalam Tuhan, tapi generasi muda ini tetap membuat sesuatu yang kreatif, yang sesuatu yang baru, inovasi yang baru. Dan kita bisa jadi di mata dunia, kita bukan hanya orang di gereja, tapi kita bisa menjangkau mereka juga. Ya. Dengan style yang fresh juga, tapi tetap hidup di dalam Tuhan. Good. Nah, pada waktu rekamannya banyak di Sydney atau banyak di Indonesia? Sebagian besar di Sydney. Oh gitu, tetapi ada juga dari tim Indonesia yang ikut bernyanyi. Benar. Ada nggak kesusahan-kesusahan yang kan istilahnya walaupun ada email, internet dan yang lain-lain, kemungkinan mungkin ada kendala-kendala yang muncul selama proses pembuatan album ini? Bisa ceritakan? Selama pembuatan album ini seru banget karena kebanyakan juga yang bikin album itu senior-senior kita yang ada di Sydney sebelum kita balik ke Indonesia. Jadi kita seru juga, kita reuni lagi, kumpul lagi untuk bikin album ini. Kesulitannya mungkin komunikasi, tapi tetap ada seperti Wahyu, seperti ada Bonar juga yang ex-CWC Sydney, dan mereka yang gabungin kita di Indonesia. Good, Oke, nice. sukses ya buat kalian Sukses. untuk Ya, album terima yang kasih ketiga sudah datang ini. ke Good News Ya. Program. Thank you, Ya, sama-sama. oke. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian. Ya, pertanyaannya adalah album keberapakah We Declare yang dibawakan oleh grup dari CWC ini. Ya, saudara bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Formatnya adalah kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Pemirsa, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD, ya, We Declare, persembahan dari CWC. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Yang main musik, terus klub, terus mabuk-mabukan, mungkin sedikit ngerasain. Ini papa mama udah tahu kan? Apa? Mabuk. Harus udah tahu, harus udah tahu.
tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kembali bersama kami di Good News program yang muda yang berprestasi. Langsung kepada narasumber kita. Ya. Nah, kalau tadi sudah kita dengerin juga performance dari anak-anak muda itu ya. Menurut kalian berdua, apa sih peran anak-anak muda, khususnya yang sudah mengenal Tuhan gitu ya, di dalam dunia musik gitu, di bidang seni dan budaya? Nih, silakan Wahyu dulu. Oke. Kalau buat saya, seperti yang tadi saya coba sampaikan bahwa musik itu alat yang sangat powerful sekali untuk ngajak orang datang ke gereja. Kenapa? Karena begini, pertama anak muda itu suka dengan musik, itu udah pasti. Jadi kayak saya berada di dunia sekuler, bermain musik juga di marketplace, itu akan banyak semakin orang datang ingin belajar. Jadi itu ya, tapi saya ingin tanya dulu nih. Akhir-akhir ini, terutama bagi orang-orang muda, hampir tidak ada bedanya antara pergi ke diskotik dan ke gereja. What do you say about that? Gitu, karena musiknya hingar-bingarnya sama, cuman bedanya yang satu ada asap rokoknya, yang satu enggak. Oke. Yang satu gelap banget, kadang-kadang ada orang yang tripping, gedek di sana, yang satu enggak. Itu bedanya apa? Kalau saya melihat dari itu musik itu sendiri sebenarnya message-nya yang disampaikan, pesan yang disampaikan. Dan kalau di gereja itu, buat saya musik itu untuk perubahan hidup seseorang. Pada saat dia datang, dia merasa diberkati dan dia dijamah. Karena saya juga seperti itu. Saya datang ke gereja. Awalnya seperti itu. Bisa cerita dikit nggak? Jadi pertama kali saya merasakan experience itu pada saat saya ada di City Christian Worship Center di SCWC di Sydney. Saya ngerasa di sana sangat welcome banget dengan tim musiknya. Ayo kita main, ayo kita hang out gitu. Dan itu appealing banget buat kamu? Iya, appealing banget. Oke, apalagi kamu pemain musik. Iya, dan itu sangat, saya benar-benar warm banget di situ. Jadi sehingga mau nggak mau ikut jadi gitu. Tapi perbedaan dengan saya main di sekuler adalah kita main aja, abis itu pulang ya udah gitu. Oh, nggak ada fellowship-nya. Iya, nggak ada fellowship-nya. Gitu, kalau di dunia sekuler. Persahabatan kan juga pasti seharusnya kan anak-anak muda, boys band, girls band, apa sekarang kan juga banyak. Itu kan berarti ada relation juga seharusnya. Bedanya apa tapi? Bedanya adalah hasilnya. Hasil yang dicapainya. Kalau dulu saya sempat juga masuk ke dalam dunia yang seperti itu, yang main musik, terus klub, terus mabuk-mabukan, mungkin sedikit ngerasain. Ini papa mama udah tahu kan? Apa? Harus sudah tahu, harus sudah tahu. Nanti saya bilang habis ini. Ups gitu. Dan itu saya ngerasa yang pertama adalah besok harinya, mungkin pada saat malam itu kita happy gitu. Besok harinya ngerasa kok miserable banget. Iya, miserable banget dan kayak kosong. Pertama kosong hati, kedua kosong rekening kita. Gitu. Ngabisin duit gitu. Gak ada hasilnya. Tapi kalau di gereja kita ngerasa, wah kita bertumbuh ya di situ. Saya ngerasa bahwa saya bisa melakukan banyak hal gitu. Bedanya sana ya? Iya. Nice. Nah ini. Ya, silakan. nah mau bertanya sama Jim juga. Terus kalau kita lihat ya, kamu kan juga banyak terjun di dunia musik sekuler di Indonesia ya. Ada nggak sih harapan atau masa depan buat musik di Indonesia? Buat musik di Indonesia, kalau aku sekarang lebih pengen, bukan lebih pengen sih, lebih berharap kalau lebih banyak lagi musisi-musisi indie yang lebih berani. Gitu ya. Lebih berani berkarya untuk Indonesia. Tapi kan banyak yang pada mengeluh gini ya untuk industri musik ini sendiri ya. Kita susah-susah bikin album, ngeluarin dana yang begitu banyak ya kan. Terus karena namanya Indonesia, bajakan di mana-mana gitu kan. Jadi duit yang dihasilkan itu nggak masuk ke kantong artisnya, tapi ke kantong orang-orang lain gitu. Jadi membuat orang-orang menjadi semakin malas untuk menciptakan karya-karya yang baru, membuat CD-CD. Gimana menurut kamu? Buat aku kembali ke musisinya sendiri. Passionnya apa? Passionnya bermusik itu adalah finansial atau pengen bermusik dari hati. Nah, tapi kan nggak bisa ditutup kemungkinan dong. Pasti. Nah, itu finansial gimana itu penting. kalau misalnya sampai produksi nggak nutup ongkos,
susah. Kalau ini pengusaha besar kan gampang ini misalnya. Kalau misalnya orang lain gitu gimana? Aku sendiri. Ya. Kalau aku sendiri, aku ngeluarin modal sendiri. Aku indie, aku jalan aku promo radio, promo kemana-mana itu aku sendiri, aku bayarin. Aku bayar sendiri, dana sendiri. Aku percaya satu hal sih, Tuhan nggak akan nutup mata dan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Memang sekarang itu nggak balik modal sih. Ya pasti nggak balik modal. Nah kira-kira kalau ada pemirsa yang ingin tahu nih tanya nih, kira-kira untuk memproduksi satu lagu dulu deh, single gitu ya. Kira-kira ongkosnya sampai berapa sih gitu? Relatif. Let's say standard gitu. Let's say standar bisa 6 juta, bisa 7 juta, bisa 8 itu juta. involving apa Itu aja? single satu lagu maksudnya? Itu single satu lagu. Involving apa aja Itu kira-kira? mungkin itu kalau lagu dibikin sendiri, Nulis ditulis sendiri, terus? Jadi kita cuma produksi musiknya aja. Tapi bukan pakai handphone direkam gini, bukan kan? Enggak. Harus masuk Jadi ke kita masuk rekaman. studio, Oke. kita masuk take, untuk atau sewa MIDI, alat sewa, musik dan ada yang operator lain. Ya, juga yang operator. ngerjain. Terus kemudian? Banyak. Mungkin ada mixing mastering juga. Mixing mastering juga, oke. Jadi Banyak, itu kira-kira 6 juta itu. Mungkin boleh itu kurang nggak bang? standarnya Iya iya. Nah kalau pengalaman kamu kira-kira apa namanya dengan biaya yang semakin lama semakin besar ini make sense nggak dengan iklim penjualan yang tadi ditanyakan oleh Debbie? Iya. Kalau mungkin secara penjualan CD kita nih sebenarnya di Indonesia udah cukup hopeless sebenarnya. Kalau Why? Gitu karena orang jarang banget, orang tuh lebih sering pergi ke mall dia lihat baju dibanding dia ke toko CD, jujur gitu. Makanya sekarang orang banyak jual di sosial media, terus jual di internet, terus juga melalui biasanya kita dapat duitnya justru ke musisi itu dari off airnya. Oh, jadi kita manggung, gitu dari off air. Sambil jualan CD itu lebih powerful gitu. Tapi kalau kita jualan CD mengharapkan toko CD laku berapa ya? Kita lihat report gitu, oke deh gitu. Nah jadi sebaiknya menurut kalian berdua, apakah seorang musisi ini yang akan menghasilkan baik sekuler ataupun non sekuler akan tetap masuk ke toko CD, brick and mortar itu, ataukah ke yang lain-lain atau off air atau yang apa? Silakan. Kalau aku ya musisi juga jualan kali ya. Jadi kalau bisa jual di mana aja, ya di mana aja. Bukalapak di mana aja lah. Bukalapak di mana aja, kita bisa jualan di mana aja. Kalau Bayu gimana? Kalau saya musisi itu salah satunya memang harus ikut perkembangan zaman juga ya. Kadang kita jualan bikin video, dijual di misalnya di YouTube gitu atau di iTunes. Justru laku kok gitu, nggak perlu nyetak CD gitu, misalkan seperti itu. Jadi lebih murah ongkosnya. Iya, mungkin lebih murah. Gitu. Karena ada satu joke gini, satu joke yang kita di kalangan musisi, kita rekaman nyewa studionya mahal, alatnya harganya ribuan dolar, mixingnya ribuan dolar, tapi dijualnya cuma 1.500 gitu kan istilahnya. Oh, joke-nya seperti itu. That's right. Wow, iya betul. Untungnya 1.500. Iya, ininya dijualnya dengan harga 5.000. Iya. Dijual di iTunes kan harganya cuma 5.000. Iya, betul. Oke, pemirsa sekalian kita akan take a break dulu dan kemudian setelah ini kita akan kembali bersama dengan dua orang narasumber yang hebat ini. Bersama dengan kami dalam Good News Program. Jadi aku bersyukur sih malah jadinya lebih asik. Oh, ternyata aku anak adopsi. Itu yang membuat. Dan itu lebih buat kamu appreciate lebih mereka appreciate gitu. banget dan lebih sadar kalau memang aku bukan Chinese. 10 tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Give me angel heart so I can live in your way. I can make you proud of me. Lead me to your way. Don't ever let me go from your way, Jesus. 'Cause the reason I live is you, Jesus. Everything I need is you.
my Lord. No, I know that I need you, Lord. I surrender all in you. I need you, Lord. I need you, Lord. Now I found you, Lord, and you live inside my heart forever. You make me strong when I am down. I need you, Lord. I need you, Lord. 'Cause the reason I live is you, Jesus. Everything I need is you, my Lord. No, I know that I need you, Lord. I surrender all in you. I need you, Lord. I need you, Lord. Forever sing, I need you, Lord. Forever sing, I need you, Lord. 'Cause the reason I live is you, Jesus. Everything I need is you, my Lord. No, I know that I need you, Lord. I surrender all in you. I need you, Lord. Yeay. Suaranya dingin-dingin empuk. Welcome back. Ayo, silakan duduk. Ayo. Bagus banget ya. Ini lagu tadi itu adalah ciptaan kamu sendiri? Iya, ciptaan aku sendiri. Message-nya tentang apa? Message-nya tentang kita butuh Tuhan ketika kita kuat dan ketika kita lemah. Karena biasa ketika kita lemah, kita pasti Nggak Cari punya Tuhan. pilihan. nggak punya pilihan. Kita cari Tuhan. Tapi Waktu ketika kuat? kita kuat, kita lupa. Di lagu ini message-nya adalah kita tetap cari Tuhan, kita tetap butuh Tuhan di saat kita lemah ataupun kuat. Bagus banget lagunya. Very nice. Oh ya, ngomong-ngomong kita dengar kabar nih bahwa bener nggak kamu ini adalah anak adopsi gitu? Iya, I'm adopted dan aku bersyukur aku diadopsi. Tahunnya? Kapan ya? Tahunnya kira-kira 2 tahun lalu ya. 2 tahun Baru lalu, aja berarti. sekitar kamu umur 20. Iya. Wow. Bagaimana rasanya waktu kamu tahu kebenaran? Apakah kebenaran itu membebaskan kamu? Kalau buat aku, ya kadang ngerasa keren juga sih. Keren. Nah, bisa cerita nggak selama kamu masa kecil kamu nggak pernah suspek sesuatu atau apa? Sebenarnya waktu aku kecil, aku hitam di antara putih. Oh. Aku hidup di lingkungan Chinese Aceh. Ya. Dan itu aku terima segala penolakan, segala rasis. Ini kamu aneh banget gitu ya? Jadi aku aneh banget, Ya. aneh banget dan aku masih nggak sadar kalau aku ini bukan bagian dari Chinese. Ya. Papa aku terus, lalu anak papa nih, kamu tuh anak papa. Tetap aku percaya sampai. Dan papa mama kamu sangat sayang. Sangat sayang, sangat sayang. Berapa bersaudara sih? Aku anak satu-satunya. Oh, satu-satunya. anak tunggal ini. Nah, waktu Oke. kamu tahu bahwa ternyata kamu diadopsi itu, apakah duniamu runtuh gitu atau ada maksudnya kan ada ada orang sinetron ada orang yang mungkin bilang lebih baik gue nggak tahu deh seumur hidup gitu, Iya. atau kamu lebih memilih untuk tahu? Kalau aku lebih suka semuanya itu terbuka ya, dan kebetulan bukan kebetulan sih, emang aku sama papa juga rock and roll. Kita tuh jadinya berteman. Jadi begitu tahu dari paman yang ngasih tahu kamu tuh sebenarnya anak adopsi loh. Oh gitu ya. Ya udah aku telepon papa deh. Aku langsung telepon. Pak, ini aku anak ambil ya. Terus dia lama jawabnya. Iya,
Kan papa udah bilang dulu, mana pernah papa. Ini papa bohong nih. Papa bilang kan dulu kamu dulu diambilnya dari pohon. Oh gitu, jadi bercanda-bercandaan. Akhirnya waktu aku ulang tahun 2 tahun lalu aku pulang, aku peluk papa, makasih ya udah adopsi aku, mama juga. Jadi aku bersyukur sih malah jadinya lebih asik. Oh ternyata aku anak adopsi. Itu yang membuat. Dan itu lebih buat kamu appreciate lebih mereka appreciate gitu. banget dan lebih sadar kalau memang aku bukan Chinese. Dan itu sempat mengganggu hidup aku banget gitu. Tapi sekarang berarti kamu Wong itu tadi Wong itu ngikutin marga papa. Oke. Iya. Tapi anyway, apa namanya? Untuk menjadi seseorang yang seperti kamu pada hari ini tentunya ini adalah kasih karunia Tuhan juga pasti. Karena kasih karunia Tuhan. Iya. Itu nggak gampang ya. Aku dari kecil sampai kuliah juga aku dicap orang aneh dan memang karakter aku juga agak aneh. Mungkin salah satunya karena itu kali. Iya. Akhirnya begitu aku tahu, malah aku. Nah pada waktu paman kamu ngasih tahu itu, apakah dia nggak sengaja keceplosan ngomong atau memang dia memang berencana buat ngasih tahu? Oh oke. Paman aku juga bergerak di bidang pelayanan juga. Jadi dia rasa ini adalah saat yang terbaik karena kamu udah cukup dewasa gitu ya. Benar. Mau bertanya dikit sama Wahyu, karena dari tadi diem terus. Bisa nggak kasih saran gitu sama anak-anak muda yang mungkin ingin berkarya di bidang musik gitu kan ya, di zaman yang seperti ini gitu. Kalau seandainya orang tua mereka juga nggak setuju, dan ini kalian alami kan ya. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda ini untuk bisa meyakinkan orang tuanya? Pertama adalah kita harus menunjukkan ke mereka bahwa kita benar-benar passionate banget di musik. Itu nomor satu, karena bener banget apa yang dari hati ini kadang bisa nyampainya ke hati juga gitu. Oke, dari hati ke hati berarti ya? Dari hati ke hati. Okay. Tapi memang itu butuh proses. Jadi kalau orang tua bilang enggak, ya sabar aja. Tapi orang muda kan dikenal dengan pemberontakannya. Kayaknya kayak orang tua kali dulu. Kalau nggak disetujui terus berontak biasanya ya. Kadang-kadang kita sebagai muda, mungkin saya belum terlalu tua banget. Tapi paling nggak perjalanan saya, kita tuh salah dengan orang tua, kita bilang enggak dulu gitu. Harusnya kita iyain dulu aja. Tapi kita melakukan apa yang kita mau, iyain aja lagi, lakukan saja. Ini teori atau kebenaran ya? Kebenaran. Nah, sekarang kan kamu udah punya anak satu nih, dan mau 2 nih. Nah, kira-kira hal apa yang merubah pemikiran kamu dari dulu, ideologi kamu? Kayaknya kalau nanti saya jadi seorang ayah, jadi orang tua nggak akan gini. Ada nggak? Dan sekarang kemudian ternyata kayaknya bener papa gua deh gitu. Gimana? Itu sebenarnya susah dijawab dan susah enggak juga gitu. Tapi yang saya lihat adalah, pertama sebagai orang tua, yang saya lihat orang tua saya, dia itu tidak langsung bilang enggak, tapi ada caranya. Tapi dia sambil doain terus dia bilang, kalau kesaksian dia bilang, ya saya hanya doain anak saya aja gitu. Dengan apa yang saya mau, mungkin anak susah dibilangin, tapi dia bilang hanya doa, dengan doain aja gitu. Jadi kita sebagai anak, kadang-kadang anak muda kita nggak make sense kan. Nah, orang tua ngapain sih maunya begini, orang saya maunya begini kok gitu. Tapi di kasus Wahyu kayaknya win-win solution gitu ya. Dia juga ngambil musik tapi bisnis juga ya, dan akhirnya jalan beriringan gitu ya, bisnis dan musik. Oke. Well, kita akan lanjut ya, tetapi sebelumnya pemirsa, ada doa yang sudah terjawab dari seorang ibu di Medan ya. Setelah minta didoakan, kemudian dia mengirimkan SMS kembali kepada kami dan berkata, "Shalom, anak kami sudah lulus ujian dari Poltekkes Kebidanan Negeri Medan. Terima kasih atas dukungan doanya, Tuhan memberkati." Nah, puji Tuhan pemirsa ya, kalau Tuhan sanggup menjawab apa yang menjadi permohonan doa dari ibu yang di Medan tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Apapun bentuknya, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Pada waktu sekarang kita ada di dunia ini, sekarang berdoa kepada Tuhan. Ini langkah pertama. Tuhan, aku minta tujuan hidup yang jelas. Shalom, nama saya Yakub. Saya dari Warna, datang di sini untuk datang sekolah di UTU ini. Waktu panti yang lama kami cuma makan ubi dan pisang. Sekarang saya sudah senang karena pantinya sudah bagus. Pantinya sudah
besar. Sekarang kita semuanya sudah di panti yang baru. Cita-cita saya jadi Pak Guru. Terima kasih siswa. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News Program, yang muda yang berprestasi. Langsung kembali kepada narasumber kita. Oke, dari Wahyu dan James dua-duanya ya. Tolong berikan kata-kata dorongan buat pemirsa yang ada di rumah, yang lagi nonton. Khususnya buat anak-anak muda, supaya mereka ini mau menggali potensi dan berprestasi dalam hidup mereka. Karena kan kalian punya, wah prestasi panjang banget gitu saya baca ya. Juara-juara apa aja gitu. Silakan dari Wahyu dulu. Kalau saya boleh bilang, kita coba melihat sebagai musisi ini, untuk kita akhirnya itu kita mau kemana gitu. Jadi selalu punya pikiran kita memulai segala sesuatu dengan akhir gitu. Kayak musisi mungkin kalau untuk sekuler kita ada musisi sebagai session player, sebagai band-bandan, atau kita sebagai solois gitu. Atau hanya kita mau jadi musisi di gereja aja. Dan menurut saya itu semua tidak ada yang salah. Tapi kalau itu semua digunakan secara maksimal, pada akhirnya ya pertama untuk memuliakan nama Tuhan, kedua tuh menguntungkan diri kita sendiri, gitu. Karena semakin kita digali potensi, semakin kita banyak prestasi, semakin kita banyak mengachieve sesuatu yang besar, itu orang akan semakin datang untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Gitu. Bagaimana dari James Wong? Buat anak-anak muda nih ya, buat anak muda jangan suka ngeluh. Itu yang pertama, jangan suka ngeluh. Hidup itu keras, tapi ingat Tuhan itu Tuhan. Ya. Tuhan itu Bapa kita dan Tuhan pasti ngasih kekuatan. Amin. Jangan berdoa untuk mencapai sesuatu, tapi berdoalah ketika kita lemah, Tuhan beri aku kekuatan untuk melewati setiap tantangan yang ada. Amin. Dan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itu yang aku percaya. Good. Terima kasih. Thank you. Sudah mampir di kalian this program. berdua sudah We menjadi enjoy berkat. this program. Thank you. Ya. Iya. Oke, puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, seringkali orang muda itu dikenal sebagai orang-orang yang fearless gitu ya, tidak kenal rasa takut. Tetapi juga banyak orang-orang muda yang masih belum mengerti tujuan hidupnya apa, kemana mereka akan pergi. Dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk berkata kepada Anda, orang-orang terutama yang masih muda, yang belum mengerti tentang tujuan hidup. Nah, firman Tuhan banyak sekali berbicara tentang bahwa di dalam hidup ini Tuhan punya rencana yang besar. Ya, ada banyak ayat yang dapat kita temukan, terutama dalam kitab Kejadian pada waktu Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, ada satu tujuan yang besar, ya. Tetapi kemudian ada rasul-rasul yang hebat, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga berkata bahwa kita ini diciptakan dengan suatu rencana yang besar, kita adalah garam dan terang dunia. Rasul Paulus juga bahkan berkata gitu ya, bahwa aku hidup mau menjadi seperti seorang atlet, ya, seperti seorang petarung, petinju, dan aku tidak mau memukul udara kosong gitu. Nah, ada satu ayat dalam firman Tuhan, saya ingin berbicara kepada Anda tentang visi kehidupan. Mari kita lihat di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan ini berkata seperti ini. Tuliskanlah penglihatan atau visi itu ya, penglihatan ini diartikan visi. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nah, ini pemirsa sekalian, kita perlu tahu bahwa yang namanya visi itu adalah sesuatu tujuan, ya, hal yang kita lihat, hal yang cukup samar orang bilang, tetapi kita perlu melihat karena kita memerlukan satu destinasi, tujuan, arah hidup dalam kehidupan kita, ya. Nah, visi ini saya dapat katakan adalah sebagai suatu dimensi yang dalam di dalam kehidupan manusia yang akan membantu kita untuk mengasah keterampilan kita, mengasah potensi kita, mengasah talenta kita, bahkan akan mengkerucutkan hal-hal mana yang harus kita hindari, hal-hal mana yang harus kita lakukan, dan bahkan teman-teman macam apakah yang kita harus miliki, sekolah macam apakah yang harus kita masuki, kemudian pekerjaan apakah yang harus kita pilih, apa-apa yang harus saya katakan tidak dan apa-apa yang harus saya katakan iya. Nah, di sini kesempatan pada waktu kita, Anda terutama masih muda,
berdoalah kepada Tuhan dan tanyakan kepada Dia. Anda mungkin bertanya, kenapa Pak saya harus bertanya kepada Tuhan? Simple, karena Tuhan penciptamu. Nah, bukankah Dia penciptamu? Dia tahu tujuan kenapa engkau diciptakan. Ya, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang punya rencana lahir di dunia. Saya tidak pernah rencana lahir, Anda tidak pernah rencana lahir. Wahyu Prasetya nggak pernah rencana lahir, ya. Kemudian James Wong nggak pernah rencana lahir, Debbie Katarina nggak pernah lahir. Tetapi ada satu rancangan Tuhan yang hebat dan besar sehingga Dia melahirkan kita, mengizinkan kita ada di dunia ini, ya, melalui orang tua kita, ya. Mungkin Anda nggak tahu siapa orang tua Anda, bahkan it doesn't matter, karena kalau Tuhan nggak mengizinkan Anda nggak mungkin ada di dunia ini, ya, betul nggak? Nah, pada waktu sekarang kita ada di dunia ini, sekarang berdoa kepada Tuhan. Ini langkah pertama. Tuhan, aku minta tujuan hidup yang jelas. Give me a clear vision. Kasih aku suatu penglihatan yang jelas. Satu cara pandang yang jelas. Supaya masa depanku ini terarah Tuhan. Aku nggak mau hidup asal-asalan. Tahukah pemirsa sekalian, orang yang tidak tahu tujuan hidupnya atau nggak punya visi dalam hidupnya. Saya ibaratkan adalah orang yang hidup dalam kebingungan. Ya, pemirsa sekalian. Anak-anak orang Israel pada waktu keluar dari Mesir, mereka tidak tahu kenapa mereka harus masuk tanah perjanjian. Akibatnya apa? Perjalanan yang seharusnya 3,5 minggu itu ditempuh menjadi 40 tahun. Mereka berputar-putar di padang gurun, ya, sampai akhirnya generasi yang tidak mempunyai tujuan hidup ini akhirnya hilang musnah, dan generasi-generasi Yosua yang kemudian masuk ke tanah perjanjian. Nah, itulah Anda, generasi Yosua, generasi muda yang harus punya tujuan hidup karena Tuhan punya satu tanah perjanjian buat Anda. Saya berdoa pada saat ini, biarlah ada satu passion yang membara dalam kehidupan Anda. Apapun yang akan Tuhan berikan, ya, apakah ini dalam bermain musik, menjadi pengusaha, menjadi artis, bahkan menjadi hamba Tuhan sekalipun, bahkan mungkin menjadi politikus yang sangat hebat di Indonesia ini bahkan, atau menjadi apapun, atau menjadi guru sekolah, bahkan apapun itu tidak masalah pemirsa sekalian. Asal Anda tahu bahwa ini adalah suatu visi yang Tuhan berikan buat Anda. Dan kalau Anda tahu, firman Tuhan mengajarkan tulis dalam suatu loh batu yang sederhana. Supaya pada waktu ada orang bertanya apa tujuan hidupmu, dengan gamblang, dengan mudah engkau dapat jelaskan dengan penuh keyakinan, dengan passion yang membara. Engkau dapat hidupi betapa susahnya, betapa tidak mudahnya engkau akan mengatakan I'm going to live my vision. Aku akan hidupi pekerjaan apa yang Tuhan tanamkan dalam hidupku. Dan saya percaya pada saat-saat itu hidup Anda akan menjadi semakin hidup. Dan firman Tuhan katakan Yesus datang ke dunia untuk memberikan hidup kepadamu. Dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Saudara sekalian, pemirsa sekalian, saya mau berdoa buat Anda. Apabila Anda percaya bahwa ada satu hal yang Tuhan bicarakan melalui episode Good News pada hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan hendak berbicara sesuatu kepada kehidupan Anda. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap pemirsa Good News program. Siapapun mereka, terutama orang-orang muda yang belum mempunyai tujuan hidup yang jelas, tidak mengerti visi kehidupan mereka. Tuhan, lawat mereka saat ini di rumah-rumah mereka ataupun melalui gadget-gadget mereka. Lawat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami minta clear vision. Berikan mereka ketangguhan hati untuk tidak mudah menyerah. Untuk mengerti punya passion yang benar di dalam Engkau Tuhan. Aku melepaskan urapan sukacita di dalam nama Yesus. I am calling your destiny in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Terima destinasi ilahi, terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan mempunyai mimpi-mimpi, engkau akan mempunyai penglihatan-penglihatan, dan engkau akan mulai hari ini, engkau akan berjalan dalam destinasinya Tuhan. Berdoa bila perlu, berpuasa bila perlu, cari mentor bila perlu. Terima, pemirsa sekalian, terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami diberkati dan kami berharap pemirsa sekalian juga diberkati. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk berjumpa dengan Anda kembali di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.